Salam, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah di perayaan Natal ini, kita akan belajar dari satu tema yang menarik. Tema Natal yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala untuk Natal kita di tahun 2020 ini, Bapak Ibu. Tema kita apa, Bapak Ibu? Natal warisan abadi. Katakan, warisan abadi. Katakan dengan semangat, warisan abadi. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, satu hal yang perlu untuk kita ketahui bersama, bahwa masalah warisan adalah masalah yang serius yang tidak boleh kita abaikan, Bapak Ibu. Sebab hal warisan itu menentukan keadaan anak-anak kita di kemudian hari sampai pada kekekalan, Bapak Ibu. Jadi ini yang paling penting dan paling serius dan yang paling dahsyat yang harus kita perkarakan, Bapak Ibu. Jadi bukan kebetulan ya, saya sama Bapak Gembala tidak janjian. Bukan kebetulan kalau Bapak Gembala di ujung akhir tahun 2020 ini mengangkat tema ini. Sebab tema ini tema yang jarang, bahkan tidak pernah disampaikan oleh gereja. Betul apa betul? Saya selama melayani belum pernah mendengar gereja mengajarkan tentang hal warisan. Mengutip ayat kamu adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Oke, dikutip-kutip. Tetapi mengupas habis tentang hal warisan itu belum pernah, Bapak Ibu. Jadi ini merupakan tema yang menarik, saya mengatakan. Tema yang menarik yang perlu kita perhatikan supaya sepulang dari tempat ini Bapak Ibu menjadi orang-orang yang mengerti bahwa ada hal penting yang harus kita kerjakan selama kita mengiring Tuhan, yaitu memperkarakan warisan kekal kepada anak-anak kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Makanya saya berharap tema ini menjadi pesan penting, Pak, buat kita semuanya, khususnya buat jemaat GBI Batu Karang Sitiarjo Malang ya. Saya berharap tema ini menjadi pesan penting supaya tema ini menjadi landasan kebenaran Alkitabiah dalam kita menyikapi hal warisan. Mari kita terlebih dahulu melihat satu ayat yang diberikan oleh Pak Gembala di dalam Yohanes 1 ayat 12. Ayat ini diberikan untuk mendukung tema kita, Bapak Ibu. Berbunyi demikian, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa syarat untuk menjadi anak Allah itu adalah kesediaan seseorang untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi syarat seseorang untuk menjadi anak Allah, maka seseorang harus bersedia untuk menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Ini syaratnya. Maksud percaya itu apa, Pak? Percaya itu bukan hanya beragama Kristen, Bapak Ibu. Percaya itu bukan hanya menjadi anggota gereja. Maksud menerima dan percaya di sini adalah kesediaan seseorang untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dalam pengabdian, dalam penurunan terhadap kehendak Bapa, melayani habis-habisan sampai di satu titik orang tersebut tidak memiliki kesenangan dalam hidup selain Tuhan. Itu artinya menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi syarat untuk menjadi anak Allah, maka seseorang harus bersedia menerima dan percaya Dia sebagai Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau dia tidak bersedia untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, bersedia untuk tidak memiliki kesenangan hidup, bersedia untuk mengabdi kepada Tuhan habis-habisan, jika dia tidak bersedia, maka dia tidak mungkin menjadi anak Allah. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Atau masih bingung? Paham ya? Jadi
Syarat untuk menjadi anak Allah, seseorang harus bersedia meninggalkan haknya. Artinya kalau Bapak Ibu menerima dan percaya kepada Dia, Bapak Ibu berarti kehilangan hak hidup. Bapak Ibu nggak boleh senang kalau Tuhan nggak senang. Bapak Ibu nggak boleh suka-suka sendiri kalau Tuhan nggak suka. Itu artinya menerima dan percaya kepada Dia. Jika Bapak Ibu masih senang dewe, karepe dewe, suka-suka sendiri, Bapak Ibu belum pantas disebut sebagai anak Allah. Jadi ini loh warisan abadi itu Bapak Ibu. Inilah warisan abadi yang harus diturunkan ke generasi orang-orang percaya, yaitu mencetak mereka menjadi anak-anak Allah Bapak Ibu. Ini loh warisan abadi itu Bapak Ibu. Karena syarat supaya diselamatkan dan diperkenan masuk dalam kerajaan surga, seseorang harus berstatus sebagai anak Allah. Harus. Yang bukan anak nggak boleh tinggal di rumah Bapak. Yang bukan anak nggak boleh masuk di rumah Bapak. Nggak boleh tinggal. Bukan anak Bapak Ibu. Jadi yang boleh tinggal dan yang akan diselamatkan adalah seseorang yang berstatus sebagai anak Bapak Ibu. Jadi inilah hal yang mutlak, hal yang serius yang harus kita perkarakan selama kita mengiring Tuhan. Ada hal besar yang harus dipahami oleh semua orang percaya, bahwa warisan abadi yang harus diturunkan ke generasi kita selanjutnya kepada anak-anak kita adalah mencetak mereka menjadi anak-anak Allah. Katakan amin Bapak Ibu. Ini perjuangan yang gak mudah Bapak Ibu. Ini perjuangan yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan, dengan kesetiaan, sampai kita dapat benar-benar mencetak anak-anak kita, generasi-generasi kita mewarisi warisan yang abadi. Tetapi saya persoalkan begini. Yang menjadi pertanyaan adalah begini. Bagaimana mereka bisa menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus? Sebab kan orang itu mau percaya kepada seorang itu kan gak langsung instan, betul gak? Bapak Ibu percaya sama saya? Belum, karena belum kenal. Setuju gak? Kalau mau kenal sama saya gimana? Kalau mau percaya sama saya? Bergaul dulu dong. Setuju? Sampai sini percaya sama saya pinjam uang 5 juta. Ada? Pak, Bapak dari mana? Kenal juga kagak. Tiba-tiba datang pinjam uang 5 juta. Artinya Bapak Ibu, seseorang untuk bisa percaya kepada orang lain itu tidak langsung tiba-tiba percaya. Ada sebuah perjalanan panjang, ada proses, ada pengalaman, ada kegiatan-kegiatan yang membuat dia menjadi percaya. Bapak Ibu bisa berjemaah di tempat ini, itu kan juga tidak tiba-tiba. Dilihat dulu gembalanya seperti apa. Jangan-jangan gembalanya mata duiten. Jangan-jangan gembalanya masih kedagingan duniawi. Ada proses, betul nggak? Saya Bapak Ibu memutuskan menjadi jemaah di tempat ini. Itu kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung jadi jemaat. Bapak Ibu milih pasangan hidup juga begitu kan? Aku memilih engkau menjadi suamiku. Aku memilih engkau menjadi istriku. Nggak tiba-tiba ketemu di jalan langsung dijajak kawin. Masih ada masa apa? Perkenalan. Ada masa tunangan. Mengenal keluarga satu dengan yang lain. Betul nggak? Oh cocok nikah. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Bagaimana mereka bisa menerima Dia Bapak Ibu? Kita buka dalam Roma 10 ayat 13, 14, 15. Saya bacakan dengan cepat. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, Bapak Ibu? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Katakan amin Bapak Ibu. Kebenaran ini telah meneguhkan kita semua,
Ternyata untuk bisa membawa anak-anak kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, dibutuhkan seseorang yang sudah mengenal dan yang dikenal oleh Tuhan. Sebab tipe orang seperti inilah yang dapat membawa seseorang mengenal Kristus. Saya bisa kenal dengan Bapak Parno dekat karena kita punya sahabat yang sama. Artinya ada seseorang yang kenal dan dikenal. Jangan sampai Bapak Ibu ngomong, saya ini orang yang mengenal Tuhan. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu dikenal Tuhan enggak? Dipersoalkan dong. Jangan kita terlalu naif, hanya menjadi orang Kristen dan mengaku mengenal Tuhan, tapi kita nggak dikenal Tuhan. Ini yang celaka Bapak Ibu. Perkarakan hal ini. Perkarakan Bapak Ibu. Ya, jadi syarat supaya seseorang dapat mengenal Tuhan, harus ada orang yang mengenal dan dikenal Tuhan. Siapakah mereka? Seharusnya gereja dan orang percaya, khususnya orang-orang tua. Bapak Ibu seharusnya bisa membawa gereja dan orang percaya. Orang percaya itu adalah orang-orang yang belajar dari gereja. Gereja belajar dari sekolah teologi, punya ilmu, diajarkan ke jemaat. Makanya saya sering kali bilang, ibadah itu bukan hari Minggu. Ibadah kita itu setiap hari. Di gereja ngapain, Pak? Di gereja kita itu belajar kebenaran firman Tuhan. Setelah kita mengerti kebenaran firman Tuhan, barulah engkau beribadah di rumah tanggamu. Bagaimana engkau menghadapi anak, istri, suami. Beribadah di pekerjaanmu. Bagaimana engkau bersikap jujur dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepadamu. Bagaimana engkau bersikap kepada kawan-kawan sekerjamu. Beribadah di lingkunganmu. Bagaimana engkau menjadi berkat di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi beribadah itu bukan di gereja. Di gereja itu bagian kecil dari ibadah. Ibadah kita sesungguhnya adalah di aktivitas kita setiap hari 24 jam. Di gereja ngapain Bapak Ibu? Belajar. Makanya seorang hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini harus belajar supaya jemaat menjadi cerdas, didewasakan, supaya nanti kelak ketika menutup mata didapati Tuhan sebagai hamba yang setia. Di gereja ngapain Bapak Ibu? Belajar. Dan ini tanggung jawab gereja terhadap jemaat. Dan jemaat orang-orang percaya yang sudah punya generasi harus tekun dalam perkumpulan orang-orang percaya. Harus tekun dalam pemuritan. Harus tekun dalam kesetiaan beribadah, baik dalam gereja maupun dalam kegiatan kita setiap hari. Belajar terus, sehingga kebenaran yang diajarkan oleh gereja kepada orang percaya, yaitu khususnya orang-orang tua, orang tua mengajarkan kembali kepada anak-anaknya. Gereja mengajarkan kepada jemaat, khususnya orang-orang tua. Kemudian orang tua mengajarkan kembali kebenaran kepada anak-anaknya, Bapak Ibu. Ini penting loh. Penting banget loh. Saya pernah bilang ke Pak Parno, Pak, di sini ada pemuritan enggak, Pak? Pernah bilang begitu, Pak ya? Pak, kapan dadakan pemuritan, Pak? Itu gairah saya, Bapak Ibu. Dan saya rindu juga gairah saya ini, spirit saya ini, saya tularkan kepada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu juga punya gairah memuridkan. Muridkan siapa, Pak? Gak punya jemaat. Anak-anakmu, istrimu, suamimu, muridkan mereka. Setuju Pak Ibu? Harus dong, ya. Jadi orang tua harus menurunkan kebenaran itu kepada anak-anaknya, supaya anak-anak dapat mengerti kebenaran. Dan ini penting Bapak Ibu, sebab kebenaran firman Allah ini adalah warisan abadi yang harus diturunkan ke generasi kita selanjutnya, Bapak Ibu. Harus. Jika kita mengabaikan hal ini, Bapak Ibu, saya akan melihat gereja akan menjadi fosil, Pak. Karena saya melihat
bahwa tidak banyak orang-orang Kristen yang benar-benar mewariskan warisan abadi kepada anak-anaknya. Saya melihat bahwa sedikit sekali orang Kristen, bahkan maaf ya, pendeta yang benar-benar meninggalkan warisan yang baik kepada anak-anaknya untuk dibawa sampai kepada kekekalan, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat fakta kehidupan yang ada di kehidupan orang-orang Kristen, banyak sekali anak-anak orang Kristen, anak-anak pendeta yang rusak, betul-betul meninggalkan aib buat keluarga dan mencoreng kekristenan, Bapak Ibu. Ini kan bahaya, Bapak Ibu. Ini bahaya atau biasa, Bapak Ibu? Halo? Bahaya atau biasa? Ini bahaya, Bapak Ibu. Makanya disinilah gereja dan orang Kristen, khususnya orang tua, harus menyadari fakta ini. Oleh sebab itu kita harus memahami hal warisan ini, Bapak Ibu. Karena hal warisan inilah yang menentukan generasi kita di kekekalan. Amin. Kita belajar yuk. Apa sih itu warisan? Warisan itu artinya segala sesuatu yang baik, yang bersifat fisik maupun non fisik, yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Saya ulang lagi ya. Apa itu warisan? Warisan adalah segala sesuatu, baik yang berupa fisik maupun yang non fisik, yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Jadi sesuatu itu ada yang fisik, ada yang non fisik. Warisan yang fisik itu apa, Pak? Bisa uang, apa? Rumah, apa lagi? Tanah, apa? Jabatan, ijazah, apa lagi? Banyak ya, banyak banget ya. Yang non fisik, dan yang non fisik itu apa, Pak? Yang non fisik itu iman, kehidupan spiritual, pendidikan moral, DNA. DNA itu di dalamnya ada karakter, ada keahlian. Yang paling gak enak itu ada penyakit keturunan. Itu DNA, Bapak Ibu. Dan biasanya Bapak Ibu, kecenderungan orang pada umumnya, mereka lebih fokus pada warisan-warisan fisik pada umumnya. Jadi kalau orang bicara warisan, pasti dalam otaknya isinya apa? Yang fisik. Apa itu? Harta guna gini, betul nggak? Jadi pada umumnya orang mikirnya warisan itu fisik, dan warisan yang non fisik itu kurang, bahkan tidak diperkarakan, Bapak Ibu. Tapi kalau masalah tanah, rumah itu sampai diperjuangkan dan sampai ada yang berantem bersaudara, sampai bunuh-bunuhan, ya kan, sampai nggak mau nyapa. Itu hanya masalah fisik. Itu yang lebih diperkarakan. Tapi yang non fisik itu jarang orang-orang itu jarang untuk memperkarakan hal ini, bahkan diabaikan, Bapak Ibu. Pada sore hari ini kita akan belajar hal yang penting, yaitu warisan yang non fisik, Bapak Ibu. Dan warisan yang fisik itu akan membawa kita kepada kebinasaan, Bapak Ibu. Seringkali orang itu kalau bicara yang fisik-fisik itu melegakan jiwanya. Benar-benar. Di sini kalau punya uang di tabungan nolnya 9, lego. Betul nggak? Tapi kalau punya di tabungan nolnya cuma 1 gitu, pusing kepalanya. Dikasih koyo kiri kanan nggak mempan, Bapak Ibu. Disiram air kembang juga nggak mempan. Kalau pegang uang banyak, waduh, rasanya hidup itu penuh dengan kebahagiaan berbunga-bunga. Tapi kalau di kantong gak ada duit, itu istri, suami, anak bisa menjadi korban dari ketidakpuasan jiwanya.
Ini kan menunjukkan bahwa orang-orang itu lebih fokus kepada yang fisik. Padahal yang fisik itu berbahaya, Bapak. Kita baca dalam Matius 16 ayat 26. Multimedia bisa bantu saya ya, nampilkan ayat-ayatnya ya. Matius 16 ayat 26. Bapak Ibu perhatikan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Gak ada. Jadi Bapak Ibu, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tapi binasa? Gak ada gantinya loh ya, gak ada gantinya. Ya, Yakobus 4:4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Wow. Sama lagi ya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuhnya Gusti Allah. Makanya Bapak Ibu saya mohon deh ya, pada sore hari ini kita baru jumpa tatap muka. Saya minta tolong please deh ya, tolong jangan warisi anak kita dengan warisan yang fisik, cinta dunia. Please deh ya. Saya minta tolong pada Bapak Ibu, ayo jangan warisi anak kita dengan cinta dunia. Sebab itu akan membawa generasi kita kepada kebinasaan. Ya, jangan fokus pada harta, jangan fokus pada uang, jangan fokus pada pekerjaan, pendidikan, jabatan. Jangan Bapak Ibu. Memang itu perlu saya bilang, perlu. Tapi apa gunanya jika kita memperoleh semuanya itu, tapi kita binasa? Amin. Makanya jangan warisi sesuatu kepada anak kita yang tidak memiliki nilai kekal, Bapak Ibu. Amin. Supaya kita fokus kepada warisan yang memiliki nilai kekal, yaitu warisan yang non fisik. Apa warisan yang non fisik tadi, Bapak Ibu? Warisan yang non fisik, iman, apalagi moral, pendidikan spiritual, ya. Jadi anak saya ini malam minggu ke gereja, dengar khotbah, ke gereja, berdoa, melayani, pendidikan spiritual. Tetapi Bapak Ibu, ada warisan fisik, warisan non fisik yang sangat mempengaruhi iman, moral, dan pendidikan spiritual, yaitu DNA. DNA itu ada karakter, ya, ada keahlian orang tua, ada kebiasaan orang tua yang diturunkan ke anak kita, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa DNA ini sangat kuat mempengaruhi. Selain pengaruh dari luar, anak-anak kita ini kan ketika lahir di rumah terus atau main, Bapak Ibu? Halo? Main juga ya? Ternyata pengaruh dari luar itu juga mempengaruhi. Tetapi yang paling kuat mempengaruhi adalah DNA yang di dalam. Jadi kalau Bapak Ibu tahu bahwa ketika manusia diciptakan itu kan Allah membuskan apa, Bapak Ibu? Membuskan apa? Nesyama, nismat hayin, roh Allah dihembuskan. Maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ketika Allah memberikan roh, kemudian menutupinya dengan daging, maka lahirlah jiwa. Ini roh, tubuh bertemu, jadilah jiwa. Jiwa ini dipengaruhi oleh mata dan telinga. Jiwa ini akan mewarnai roh yang di sini. Roh ini ada rupa dan gambar, selem dan demut. Kalau rohnya ini terus diwarnai dengan hal yang buruk,
maka lama kelamaan roh ini akan rusak kalau diisi dengan hal-hal yang buruk. Manusia itu ketika diciptakan gambar dan rupa Allah itu baik. Amin. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah dalam diri Adam rusak. Sehingga keturunan Adam itu rupanya bukan seperti Allah lagi, tapi seperti Adam. Kita buka yuk di dalam ini Kejadian 5 ayat 3. Maaf, Kejadian 5 ayat 1, 2 dan 3 aja. Saya bacakan. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa siapa Bapak Ibu? Rupanya Allah. Jadi Adam diciptakan pertama kali rupanya seperti rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, diberkati mereka dan mereka memberi nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan, ayat ketiga, perhatikan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak, seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ini hanya besar apa kecil Bapak Ibu? Hanya kecil. Menurut rupa dan gambarnya. Berarti menurut gambar siapa nih Bapak Ibu? Menurut gambarnya Adam. Jadi ketika gambar dan rupa Allah yang rusak dalam diri Adam ini, itu diwariskan ke keturunannya, yaitu DNA tadi, turun kewarisannya. Dan jika Bapak Ibu, gambar dan rupa yang rusak ini tidak diperbaiki, maka keturunan selanjutnya gambar dan rupanya akan semakin bertambah rusak. Diturunkan lagi, dan diperbaiki, tambah rusak. Diturunkan lagi, dan diperbaiki, tambah rusak. Makanya Alkitab mengatakan bahwa dunia kita ini semakin hari semakin jahat. Mengapa? Karena banyak orang tidak pernah mewariskan warisan yang abadi kepada anak-anaknya. Banyak orang tidak memahami bahwa ada warisan yang penting yang harus diwariskan kepada anak-anak kita, yaitu kebenaran Bapak Ibu. Orang sibuk dengan duit, sibuk dengan studi karir, tapi dia nggak pernah sibuk memperkarakan DNA yang diwariskan kepada anak-anaknya Bapak Ibu. DNA yang rusak ini Bapak Ibu, jika tidak diperbaiki, maka semakin hari semakin rusak dan bertambah rusak Bapak Ibu. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sebab pada umumnya sifat dan keadaan seorang anak itu mengikuti orang tuanya. Anak 2 tahun gak usah diajari bohong. Bisa bohong gak? Ini untuk siapa sih? Saya mau tanya. Anak 5 tahun gak pernah lihat orang mencuri, dia bisa mencuri. Ini untuk siapa sih? Itu DNA orang tua yang diwariskan ke anak. Itu kalau kita nggak berjuang memperbaikinya, rupa dan gambarnya akan semakin rusak. Ini yang harus kita perkarakan dengan serius. Amin. Kalau DNA tubuh fisik oke lah. Misalnya, jadi DNA itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Misalnya DNA yang baik, ganteng, cantik, oke lah, ya kan? Hidung mancung, hidung pesek, itu DNA. Makanya jangan bilang anaknya gini, kamu kok pesek gitu. Nggak boleh ya. Kalau anaknya bilang begini, saya pesek kan ikut mama. Betul? Jangan pernah mengatai anak kita dengan fisiknya. Tetapi yang perlu diperhatikan dengan serius adalah warisan DNA tentang watak dan karakter. Ini serius banget Bapak Ibu. Watak dan karakter ini harus menjadi fokus kita. Ya, seperti kalau dulu kita kan pemarah. Bagaimana caranya supaya anak kita tidak jadi pemarah? Oh, itu kan perlu untuk dipersoalkan, betul nggak? Kita dulu medit, pelit,
mudah tersinggung, sombong, angkuh, ya kan? Suka ngomongin orang. Bagaimana caranya supaya anak kita nggak seperti kita? Oke lah Bapak Ibu, hari ini mungkin sudah menjadi orang-orang baik lah. Wah Pak, saya sudah bertobat Pak, melayani Tuhan. Saya sudah menjadi pendeta Pak. Saya sudah melayani jemaat. Saya sudah jadi majelis Pak. Saya jadi WL. Saya jadi penginjil. Jangan lupa loh. DNA-mu yang buruk yang dulu itu masih nempel di anakmu. Itu kalau kita nggak garap, lingkunganmu itu bisa memicu menjadi bom waktu yang bisa meletus dan merusak anak kita. Apalagi kalau orang tua nggak menyadari dirinya. Oh dulu aku sombong, nggak nyadari kalau dirinya sombong, ini bahaya. Mudah tersinggung, nggak nyadari kalau dirinya mudah tersinggung. Kalau seorang orang tua tidak menyadari bahwa dirinya dulu itu punya kekurangan ini, maka dia tidak akan bisa memperbaiki anaknya, Bapak Ibu. Percaya sama saya. Ya, jadi sekarang kan, berarti ada warisan yang harus kita persoalkan, yaitu menggarap DNA anak kita yang rusak, Bapak Ibu. Gimana caranya? Gimana caranya? Yang pertama, selalu ajar mereka dengan kebenaran. Jadi kalau kumpul dengan keluarga, itu yang dibahas apa Bapak Ibu? Halo? Halo? Yang dibahas firman. Saya kalau ngobrol sama anak saya, tak tanya, nak, kamu nggak pernah tanya sama papi loh. Papi kenapa jadi Kristen? Tanya sama dia. Iya ya Pi, kenapa papi jadi Kristen? Kenapa papi milih jadi Kristen? Saya jelasin sama dia. Saya jelasin kristologi siapa itu Yesus. Saya jelasin sejarahnya agama Yudaism. Saya jelasin sama dia. Saya jelasin tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Alkitab yang ada di Alkitab dari perjanjian baru sampai perjanjian lama. Saya ceritain sama dia. Saya ceritain kenapa kok papi jadi Kristen. Apa sih unggunya kekristenan? Saya ceritakan apa pada saya. Kalau lagi kumpul nyantai. Ajar dia tentang kebenaran. Amin. Sebab seseorang yang belum selamat tidak bisa menuntun orang lain untuk mengalami keselamatan. Saya katakan lagi. Seseorang yang belum selamat tidak bisa menuntun orang lain mengalami keselamatan. Dan seseorang yang tidak tahu kebenaran tidak bisa membawa orang lain mengerti kebenaran. Makanya Bapak Ibu harus belajar kebenaran. Ngerti Alkitab supaya dapat mewariskan kebenaran itu kepada anak kita. Kalau anak kita ngerti kebenaran, tak jamin deh nggak akan meninggalkan iman Kristen. Hidupnya pasti benar. Belajar terus. Siapa Bapak Ibu? Pak, saya belum ngerti Pak. Ada Bapak Gembala. Siap untuk mendampingi. Amin. Yang kedua, jawabnya cepat banget ya. Jadi teladan dalam hidup. Semua tindakan dan pikiran kita harus sesuai dengan firman, supaya anak-anak kita dapat mencontoh kita. Bapak Ibu, kalau di rumah sering-seringlah ya untuk baca firman, berdoa. Jangan sampai di rumah itu yang didengar lagunya lagu dangdut, lagu koplo. Itu kan merusak anak-anak. Amin. Kalau bisa di rumah itu semua lagu yang diputar lagu rohani. Dengar khotbah setiap hari. Sekarang channel YouTube banyak kan. Dengar khotbah. Tindakan-tindakan kita itu ketika kita mendidik anak harus dengan ketegasan yang tinggi, dengan kasih yang tinggi. Jadi karena saya kalau nggak bener, saya hukum sampai ampun-ampun, betul. Tapi kalau dia pinter, saya kasih reward, saya kasihi dia sampai dia ampun-ampun. Dengan kasih yang tinggi, dengan disiplin yang tinggi, akan membentuk anak-anak kita menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Makanya saya berharap menjadi teladan dan mengajarkan kebenaran kepada anak-anak harus menjadi gaya hidup kita. Sampai kita menuntut
menutup mata. Jadi inilah warisan abadi yang harus kita turunkan. Bapak Ibu tidak boleh berhenti cukup menjadi orang percaya, tetapi teruslah belajar supaya mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu kita warisi kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, yang berstatus sebagai anak-anak Allah. Kiranya kebenaran pada sore hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.